Viral, Sekjen PBNU Gus Ipul mengklaim pasangan Anies Muhaimin membuat Kiai NU Jawa Timur nelongso. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari elektabilitas Amin setelah deklarasi. Survei mereka tidak mengalami perubahan dan peningkatan. Sontak pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin angkat bicara, bungkam Gus Ipul. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membuat banyak kiai di Jawa Timur merasa nelongso atau sedih. Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul merespon hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menemukan deklarasi Anies Muhaimin sebelumnya belum memberikan dampak positif pada tingkat elektabilitas Anies di Jawa Timur. Gus Ipul mengatakan deklarasi itu dilakukan mendadak sehingga para kiai butuh waktu untuk mencernanya. Tapi hari ini memang banyak kiai yang nelongso atau prihatin dengan deklarasi yang cukup mendadak dan memerlukan waktu untuk mencernanya. Dan itu tergambar dalam surveinya, kata Gus Ipul, Minggu 1 Oktober 2023 sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Menanggapi tidak meningkatnya survei Anies Baswedan dan Muhaimin, Capres Anies Baswedan menegaskan bahwa ia tidak terlalu memikirkan hasil survei elektabilitas yang belum mampu menyaingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di wilayah Jawa Timur. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, poin terpenting bagi dia adalah silaturahmi dan menjelaskan misinya kepada masyarakat Indonesia, terlepas dari berbagai hasil survei yang beredar. Saat menghadiri Sido Sermo bersolawat dalam rangka Maulid Akbar sekaligus Haul As-Sayyid Sulaiman Mojo Agung Jombang di Pondok Sido Sermo Surabaya pada Minggu 1 Oktober 2023 kemarin, Capres yang didukung Partai Nasdem, PKB dan PKS itu mengaku kerap ditanya tentang hasil survei elektabilitas untuk pemilihan presiden tahun 2024. Bagi Anies, hasil survei adalah gambaran dari kondisi sebelum konstelasi politik berlangsung. Ia menyatakan bahwa pemilu adalah gambaran yang baru terjadi pada tanggal 14 Februari, sehingga hasil survei bisa berfluktuasi. Anies mengingatkan bahwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, hasil survei elektabilitasnya juga berada di urutan ketiga. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak selalu mencerminkan kenyataan. Oleh karena itu, Anies berfokus pada upaya untuk mencapai dan bersosialisasi dengan masyarakat bersama dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan partai-partai di koalisi perubahan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus merencanakan strategi kemenangan dalam pemilihan presiden 2024. Sedangkan tanggapan dari cawapresnya Muhaimin Iskandar atau Caimin, ia mengaku tidak ambil pusing dengan sejumlah lembaga survei di Jawa Timur yang menempatkan Amin di posisi buncit atau nomor 3. Ia lalu menyindir sejumlah lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei tergantung siapa pemesannya. Surveinya siapa? Tergantung. Surveinya banyak sekali. Tergantung pesanan, ujar Caimin usai menghadiri Fabean bersolawat di Desa Fabean, Sedati Sidoarjo,
Senin 25 September 2023 lalu. Caimin lalu mengungkapkan bahwa di internalnya telah ada lembaga survei Polmark Indonesia milik EF Saifullah Fatah yang kredibel. Hasilnya pasangan Amin bagus dan menang. Kita survei bersama Pak EF untuk kepentingan internal kita. Polmark ya, alhamdulillah sangat bagus. Kita menang, tandas Ketua Umum PKB tersebut. Sementara pada beberapa hari sebelumnya, safari politik Capres-Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke Jawa Timur mendapat sambutan luar biasa, baik dari para habaib, kiai, tokoh, dan masyarakat Jawa Timur. Pasangan Amin mengadakan pertemuan dengan para kiai, salah satunya di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Muhaimin mengatakan pertemuan itu sengaja digelar untuk berdoa bersama dengan harapan perjalanannya dengan Anies Baswedan dalam pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, rombongan berangkat pada hari Kamis 29 September pagi dari Jakarta, melanjutkan perjalanan atau safari politik ke Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Gresik, serta Surabaya hingga malam. Kemudian pada hari Jumat pagi di Gulu-Gulu Sumeneb, Pompes An-Nuqiyah, Pompes At-Taubah, serta Masjid Nur Muhammad. Dari rangkaian safari politik di Jawa Timur tersebut, sambutan demi sambutan memang luar biasa. Semangat perubahan ditunjukkan oleh warga masyarakat Jawa Timur untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Tentu, dengan melihat rangkaian sambutan yang membludak di setiap tempat yang disinggahi oleh Anies, mematahkan klaim Sekjen PBNU Gus Ipul tersebut. Di sisi lain, masyarakat sudah cerdas bahwa hasil lembaga survei kebanyakan tidak sesuai fakta di lapangan, bahkan tergantung pesanan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membuat banyak kiai di Jawa Timur merasa nelongso. Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul untuk merespon hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan deklarasi Anies Muhaimin sebelumnya belum memberikan dampak positif pada tingkat elektabilitas Anies di Jawa Timur.